Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang kami ta'zimi dan kami hormati para asatid, begitu juga pengurus masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul salat subuh berjamaah, mendengarkan qiraatul Quran, mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal kita ini menjadi bekal kita kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan potongan-potongan ayat Quran dan tafsirnya yang bisa kita ambil pelajaran biar kita juga kelak ketika membaca ayat tersebut kita tahu makna baik yang tersirat maupun yang tersurat di dalam ayat Al-Quran ini. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa seorang melakukan amal baik walaupun sebesar biji dzarrah atom, dia akan melihatnya. Dan barang siapa seorang melakukan amal buruk walaupun sebesar biji atom kecil, dia juga akan melihatnya. Kita sering nih membaca ayat ini ketika surat pendek, sholat sunnah ataupun sholat wajib, ditafsiri oleh para ulama, kita melihatnya itu di dunia, di barzah, di akhirat. 3 tempat. Kita melakukan amal baik nih, kita ngelihatnya di dunia langsung diganjar sama Allah. Di alam barzah juga diganjar. Di akhirat juga diganjar. Begitu juga ketika kita melakukan amal buruk, di dunia diganjar, di alam barzah diganjar, di akhirat diganjar. Lah di sini dikatakan yarahu fid dunya wal barzah wal akhirah. Fa idza fa'alta ma'rufan ma'a ahadin, ketika engkau melakukan perbuatan baik kepada salah satu orang makhluk Allah Subhanahu wa taala, au nafasta qurbatahu, atau meringankan kesulitan mereka, au amilta syai'an min a'malil bir, atau mengerjakan amal-amal baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan orang yang mana untuk memberi perbuatan baik juga kepada kita di dunia. Contoh misal, kita dalam keadaan kesulitan bayar SPP anak misal, contoh kecil ya, sudah cari utangan orang tidak dapat, kemudian ada satu orang baik fa'ilul khair datang kepada kita, Pak ngapunten niki kula gadah arto dingin jenengan buat bayar sekolah. Perbuatan baik mboten niku, perbuatan baik. Nanti kita mendapat ganjarannya di dunia. Satu waktu kita dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang untuk membantu kita di dunia. Jazaul ihsan illa ihsan. Balasan orang baik itu ya baik. Kemudian di alam barzahnya gimana? Di sini dikatakan fatatasawwaru lahum a'malu shalihah fi suratin jamilah. Amal baik kita membantu orang lain itu diserupakan Allah sebagai satu makhluk
yang mana yu'nithuhum, menyenangkan kita di alam barzah. Contoh kecil, kalau kita nyenengkan hati orang lain, misal hati orang lain apa nyenengkan? Ada anak kecil, dulu orang-orang soleh dulu Pak, di kantongnya itu ada permen, coklat, manisan. Jadi kalau ada anak kecil tuh dikasih. Nah ini didoakan dikasih. Karena di surga itu ada satu pintu namanya Darul Farah. Tidak masuk pintu tersebut kecuali orang-orang yang nyenengkan hati anak-anak kecil. Nah kita nyenengkan nih hati anak kecil di dunia dengan cara memberi dan lain sebagainya. Ketika di alam barzah, wujud senangnya itu diserupakan sama Allah satu makhluk yang mana membuat hati kita gembira di alam barzah sampai yaumil kiamah. Nah, nikmat boten niki, nikmat. Di akhirat dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seorang berbuat buruk, nyakiti hati orang lain dengan cara apa? Mengumpat, menghina, merendahkan kehormatan dengan lisan ini. Satu waktu Allah Subhanahu wa taala datangkan satu orang yang ngumpat kita, menghina kita, lebih tajam daripada lisan kita mengumpat orang lain. Di dunia balasannya. Di alam barzah, umpatan tersebut dibentuk sama Allah satu makhluk yu'dihim, nyakiti kita sampai yaumil kiamah. Di alam barzah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Jadi kita di dunia ini hakikatnya kita manzaro'a hasoda. Siapa yang nandur dia yang panen. Kalau nandur kebaikan, panen kebaikan. Kalau nandur keburukan, panennya juga adab Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Jadi jangan meremehkan perbuatan baik walaupun itu kecil. Misal bertemu orang lain dalam keadaan senyum, bertemu dengan muslim yang lain, muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, jabat tangan sambil sholawat kepada Nabi, senyum, tanya sehat, pripun kabar. Nah, itu hal kecil, tapi ganjarannya besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama membagi orang berbuat baik kepada orang itu ada dua. Ada kalanya urusan dunia, ada kalanya urusan akhirat. Kalau urusan dunia dikatakan oleh Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai kata para ulama kalau ada orang sakit parah, sudah berobat tidak nemu obatnya, katanya dokter ini sulit dan lain sebagainya. Coba katanya orang soleh datang sama orang soleh yang sakit, wahai ustadz, kiai pripun niki, kulo sakit tidak ada obatnya. Katanya kiainya, coba panjenengan harus punya niatan baik. Kalau sembuh insya Allah bantu janda, bantu anak yatim, meringankan beban orang lain, bantu orang-orang fuqara wal masakin, bantu masjid, bantu dan lain sebagainya. Pokoknya perbuatan-perbuatan baik itu azam, diniatkan. Insya Allah sebentar lagi sembuh. Langsung niat. A, B, C, D semuanya diniati baik. Selang berapa waktu langsung sembuh. Contoh kecil Pak. Ada satu orang kena kanker stadium 4. Jelas meninggal ini. Kanker kok. Terus dia punya azam. Ya udah gini aja. Katanya ustadznya, datangkan orang aitam, orang-orang yatim, anak-anak yatim. Anak-anak yatim dikumpulkan di rumahnya, disenangkan, diberi uang, suruh doakan dia, biar dia sehat. Istiqomah itu. Datangkan anak yatim, doa, doa, doa. Selang berapa waktu, cek dokter, stadium 4-nya hilang. Jadi sehat afiah. Kejadian nyata ini. Jadi semua itu kalau kita kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperbanyak amal baik, insya Allah sehat afiah, nyaman dunia sampai akhirat. Contoh kecil, balasan perbuatan baik itu kalau tidak sekarang yang akan datang. Ada satu orang anak kecil laki-laki penjual koran. Ini dikutip dari kitabnya atau buku Hikmah dari Seberang. Penjual koran malam hari dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar ini, ketuk satu rumah ke rumah yang lain, minta makan, tidak ada yang memberi.
kecuali satu ibu. Ketika diketuk pintunya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu, ngapunten, saya ini belum makan 1 hari, minta 1 suap nasi dan lain sebagainya. Kata ibu ini, saya tidak punya nasi wahai anakku, wahai anak muda, wahai orang, saya punyanya susu hangat. Cuma hanya itu. Ya udah kalau gitu minum ini susu hangatnya, biar perutmu kenyang, biar nyaman. Diminum sama anak ini. Setelah itu ditaruh, ucapkan terima kasih. Makasih banyak, jazakumullah khairan jazak, atas segelas susu yang nikmat, yang nyaman ini wahai ibu. Pergi ini anak. Ketika selang berapa tahun, puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ibunya ini sakit parah. Masuk ke rumah sakit, dioperasi, perlu biaya mahar. Tidak ada BPJS ya. Perlu biaya mahal. Ternyata selesai operasi, ibu ini sadar setelah operasi dia bingung. Ya Allah, saya ini hidup sebatang kara. Tidak punya yang bantu saya ini siapa. Disodori. Hasil pengeluarannya semua di rumah sakit untuk dibayar. Dilihat dari ujung sampai ujung ternyata puluhan juta. Endingnya ada tulisan, sudah dibayar dengan 1 gelas susu hangat. Ternyata yang jadi dokter adalah anak kecil yang dia tolong dalam keadaan lapar. Subhanallah. Jazaul ihsan illa ihsan. Balasan orang berbuat baik itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia. Di barzah disenengkan, di akhirat dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada 10 orang, mereka adalah orang yang berbuat baik, kita harus ada salah satunya. Kalau ada 1 orang yang berbuat baik, kita adalah nomor 1-nya itu. Jadi tanamkan di hati kita, walaupun dunia ini dalam keadaan ruwet, rusak, kita tetap jadi orang yang terbaik dan orang yang baik. Nah, jadi kita lihat kanan kiri kita, perlu enggak bantuan dari kita? Bantuan tuh bukan hanya wujudnya uang, tenaga, perhatian, kekuatan kita membantu mereka dan lain sebagainya. Nah, ini adalah wujud perbuatan baik kita yang nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah urusan dunia. Yang kedua, perbuatan baik urusan akhirat. Urusan akhirat. Oh enggak. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar Ibnul Khattab nih, Sayyidina Umar pada waktu itu jadi khalifati Rasulillah, presiden. Setiap malam beliau keluar ke tempatnya orang-orang janda tua, bukan janda muda ya, repot kalau janda muda. Janda-janda tua yang buta, yang tidak bisa jalan, ke rumahnya diberi namanya beras. Pagi harinya tidak bisa nimba air, ditimbakkan. Presiden ini, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, datang ke rumahnya janda-janda armala, yatim, orang-orang lemah di antara mereka, dibawa, dibopong sendiri keperluannya, ditiru. Panjenengan tepang Habib Syekh mboten? Habib Syekh niku punya abah namanya Abdul Qadir. Beliau wafat ketika sujud terakhir sholat Jumat di Masjid As-Segaf Pasar Kliwon. Apa kegiatannya? Dapat keistimewaan seperti itu apa? Saya ditanya, Beb, orang meninggal dalam keadaan sholat apa genah masuk surga? Tak balik. Orang mati dalam keadaan mendem, lebu surga apa neraka? Nah, repot ini orang-orang ini. Ya, meninggal dalam keadaan sujud terakhir sholat Jumat pas jadi imam. Amalannya apa amalannya? Setiap bulan bopong beras. Tidak ada orang yang tahu. Dan amplop di situ diberikan kepada janda-janda, ditaruh di depan rumah, dikasih amplop. Orang janda buka rumahnya, loh, yuk ada beras. Dari siapa ini? Uangnya dari siapa? Tidak ada yang tahu. Ketika beliau wafat baru tahu, oh ternyata yang ngirim beras selama ini bertahun-tahun adalah beliau. Diberi ganjaran sama Allah apa? Meninggal dalam keadaan sholat Jumat di dalam sujud terakhir. Keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, balasan dari Allah ini. Nah, itu urusan dunia ya, perbuatan baik. Yang kedua, perbuatan baik urusan akhirat. Apa itu? Ngajari orang yang belum bisa jadi bisa. Di sini dikatakan afdhalu shadaqah ayata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimu akhahul muslim. Sebaik-baik sedekah adalah pemberian ilmu.
kepada muslim dan muslimah yang lain, kemudian dari muslimah dan muslim yang lain itu diamalkan dan diajarkan orang lain, itu adalah paling afdolnya sedekah. Nah, orang tidak bisa ngaji, kita kumpulkan. Ayo ngaji di rumahku aja. Tadarus, tak datangkan ustadz atau saya yang ngajar, atau di masjid. Nanti konsumsi saya yang ngatur semuanya, yang penting panjenengan ngaji. Nikmat gini-gini kalau ada orang-orang gini. 10 aja di daerah sini wis makmur orang-orang kayak gitu. Ya, duduk ngaji diajari satu persatu. Ndak bisa sholat diajari sholat. Ndak bisa wudhu diajari wudhu. Ndak punya mukena diberikan mukena. Ndak punya sarung dibelikan namanya sarung, yang penting dia sholat. Kan nikmat hal-hal seperti ini. Ini adalah paling afdolnya sedekah. Buat siapa ini? Buat orang yang tahu, khususnya para ustadz. Ya, ustadz itu tugasnya ngajar. Ulama itu tugasnya himayah, jaga umat, ngajar. Kalau tanya sama mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Orang kaya tugasnya sedekah. Orang kaya dzikiran, lah orang miskinnya makan apa? Ya, ada sebagian hartanya orang kaya itu punyanya orang miskin, fuqara wal masakin. Saya baca di dalam satu kitab itu, kalau ada seorang anak, dia pengen sekolah, ternyata orang tuanya tidak mampu. Diambilkan dari siapa uangnya? Pertama uangnya sendiri anaknya. Kalau enggak uang kedua orang tuanya. Kalau enggak baitul mal. Sekarang enggak ada baitul mal. Kalau enggak itu uangnya agnia, orang-orang kaya, ada sebagian hartanya mereka buat pendidikan mereka. Orang-orang fuqara wal masakin dari kalangan anak-anak ini. Jadi jangan pelit. Gegem ini duit, ya, ndak dibawa mati nih uang ini, ya. Jadi tugasnya orang kaya itu sedekah, tugasnya ulama ustadz ngajar umat dan jaga umat. Lah tugasnya orang ndak mampu apa, Beb? Tugasnya doa. Sabda Nabi Muhammad SAW, hal turzakuna wa tunsoruna illa bidu'afaikum. Tidaklah seorang ini diberi rezeki sama Allah dan tidaklah ditolong kecuali doa-doa orang yang lemah di antara kalian. Maksudnya orang-orang fakir miskin. Doa. Jadi semua ada plot-plotnya masing-masing. Dudu ustadz jawab masalah agama, rancu umat. Ratau ngaji, tidak pernah taklim, belajar, kok jawab? Ya repot ini. Ya, dokter istilahnya, orang tambal ban tapi nyuntik orang. Ya, repot, malpraktek nanti jadinya. Orang pilot kok jadi dokter, repot nanti jadinya. Semua ada itunya masing-masing. Nah, di sini dikatakan di dalam Sarah Rotib Haddad itu disebutkan pernah suatu saat Nabi lagi duduk, didatangi utusan orang-orang fakir dan miskin. Orang-orang fakir dan miskin. Kenapa orang-orang fakir miskin ini datang bawa utusan? Karena ngelihat orang-orang kaya ini nikmat. Mereka kaya ketika mau haji, haji. Mau umroh, umroh. Mau sodakoh, sodakoh. Amalannya banyak. Lah sedangkan orang miskin, zikir aja. Orang kaya juga zikir. Lah maka ngambil utusan datang sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian berucap, ya Rasulullah, aku ini adalah perwakilan orang-orang fakir dan miskin. Saya ngelihat orang kaya ini mau haji bisa, mau umroh bisa, mau sodakoh bisa. Sedangkan kami orang fakir miskin mau itu semua tidak punya uang ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Mereka zikir, kita juga zikir. Kalah nanti derajatnya di akhirat. Coba lihat sahabat Nabi. Pikirannya yang ada di benaknya cuma ganjaran fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba sugi-sugian, gede-gedean omah. Bukan. Api-apian mobil. Bukan. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sangat bijak. Apa Nabi? Orang fakir miskin kalau dia bersabar. Satu, bersabar. Yang kedua, introspeksi diri. Mungkin seretnya rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Dapat 3 ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ganjarannya, dapat besok di surga 1 kamar atau 1 rumah yang mana dalamnya itu bisa dilihat di luar. Medeni no, diindek orang. Bukan, itu istilahnya 1 kenikmatan yang besar.
Ibaratnya kita ngelihat bintang di surga. Apa bintang di langit? Jauh, derajatnya tinggi. Yang kedua, orang fakir miskin masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya. Wah, lah sing kaya tak dadi melarat wae, kan repot ini malahan. Semua ada plotnya masing-masing. Lah gimana orang kaya pengen masuk surga 500 tahun awal sama orang-orang fakir? Ya peduli sama orang-orang fakir miskin. Nanti orang fakir ketika mau masuk surga, ya Allah itu orang kaya yang bantu aku. Tak gandeng aja ya Allah, tak masukkan surga sama aku 500 tahun lebih awal. Nah kan enak. Yang ketiga, ketika orang kaya dzikir dan orang miskin dzikir, itu ganjarannya lebih besar orang fakir miskin yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka utusan tersebut menyampaikan kepada orang fakir miskin di zamannya, mereka mengatakan rodina, rodina, saya ridho ya Rasulullah, saya ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa diambil pelajaran, kalau orang kaya itu tugasnya sedekah. Ya, saya pernah didatangi orang kaya. Beb, aku lagi banyak masalah. Dikiran apa? Dikirnya apa? Wong sugih dikiran. Dikiran itu sampingannya. Lah orang kaya tugasnya apa? Sedekah. Keluarkan zakat malnya juga. Jangan gegem gini. Orang bakhil itu tidak dicintai Allah. Jauh dari surga, jauh dari masyarakat. Tapi kalau orang sakho, dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, dekat dengan surga, jauh dari neraka dan dekat dengan masyarakat. Misal, panjenengan pengen tonggoan karo orang yang kaya pelit atau orang sedengan loman. Oh, sedengan loman. Oh. Wah, kan repot ini orang kaya yang mana mereka tidak tahu. Ya, jadi terus orang kaya sedekah, jangan manamin-manin. Manamin-manin apa? Ngundat-ngundat. Aku sedekah kok. Loh, uang yang disedekahkan itu haknya mereka, orang fakir miskin, bukan haknya jenengan. Orang dulu tuh mengeluarkan uangnya. Istilahnya mengeluarkan uangnya, maaf, kayak orang buang air besar. Setelah dibuang, dia tidak peduli. Yang penting niatannya baik dan lain sebagainya. Gitu. Jangan, oh kayak aku kok. Aku kayak bisa makan dan lain sebagainya dari aku. Kan repot ini. Ya. Kemudian kalau orang alim, ustadz, ulama, mereka ngajar umat. Tidak kemana-mana, ya. Tapi kalau orang fakir miskin, dapat 3 ganjaran tadi. Tapi harus sabar dan introspeksi diri. Jangan orang miskin tapi, orang fakir dan miskin tapi tidak sholat. Kan rugi dunia akhirat. Neng donya melarat, mati su'ul khatimah, masuk neraka. Kan rugi banget ini. Ya. Jadi tetap ibadah. Tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berharap dengan orang lain. Karena harapan sama orang lain itu rugi. Harapannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya harapan sama Allah, Allah ini bisa menggerakkan hati orang yang tadinya tidak mau menjadi mau. Yang tadinya mau menjadi tidak mau. Jadi harapannya bersimpuh di hadapan Allah, berzikir, berdoa, bermunajat, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diberikan rezeki yang banyak dan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini adalah plot-plot masing-masing. Kalau ini sudah dikerjakan, maka ganjarannya besar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Pak, kan tadi jangan sampai kita berbuat buruk, khususnya mendolimi orang lain. Orang mendolimi orang lain itu ngambil tanahnya, ngambil kehormatannya, ngambil bendanya, ngambil sandale ngon masjid, mangkat elek sendal mulai hanyar, kan repot ini ya. Nah, itu termasuk dosa besar, syarik ya, atau ghosop. Pakai orangnya, sendalnya orang lain di situ mau wudu pakai sendalnya orang lain, ghosop itu namanya. Dibawa pulang syarik, nyolong ya. Jangan. Nih coba terakhir satu cerita menarik ini. Ada satu orang pulang dari masjid. Giginya selilitan ngertos di jenengan ya. Ada daging nyangkut di gigi. Nah, ketika pulang mau ke rumah, giginya selilitan, ngelihat pagre tonggone pring. Diambil siti, cek buat selilitan. Kan hal sepele. Hal kecil loh. Buang. Selang berapa bulan dia sakit meninggal. Ada orang soleh bermimpi dia diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Ditanya, kenapa diadab? Gara-gara jiko cuilan pring siti tak buat selilitan.
tanpa izin orang lain. Apalagi yang ngambil harta, ngambil tanah, ngambil uang, yang syaratkan orang fakir dan miskin dan lain sebagainya. Wah, itu rugi ya di dunia, di barzah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kajian di pagi hari ini ya, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bahagia, hamba yang sukses di dunia sampai di akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin satu atau dua pertanyaan silakan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Monggo Pak. Salam. Kita niatnya ikhlas untuk nolong orang bahwa itu dulu dari agama lain mau masuk Islam. Misalnya besok itu mau nikah dapat orang Islam. Harus balik nama malam kan. Itu kemarin sudah kita buka ini yang istrinya dulu dia Islam dapat non malam itu pada waktu akad dia sanggup masuk Islam. Daftar urusnya sampai dipaksa kembali ke Islam. Yang niat pada waktu nikah sudah tahun dia balik ke agama lain. Gimana? Ya, agak repot ini ya. Jadi orang mu'alaf itu harus ditanya. Kalau orang panjenengan datang, ada orang mau masuk Islam, ditanya Islamnya ini ada paksaan atau tidak, atau hanya sekedar pengen nikah sama orang muslimah atau muslim. Ditanya benar dari hati. Kalau tidak jadi nikah panjenengan tetap Islam, harus ditanya dulu. Kalau hal seperti ini sudah nikah ternyata murtad kembali, maka pernikahannya itu diberi jarak. Kalau memang dia tidak masuk muslim, langsung pegat. Karena orang muslimah tidak boleh nikah dengan orang non muslim, tidak boleh, hukumnya haram. Nanti ada di dalam Islam tuh dikasih iddah, masa iddahnya berapa. Nanti kalau ditunggu memang lakinya ini belum masuk Islam setelah murtad, maka dari Menteri Agama atau dari KUA dipegat. Karena di Indonesia itu Islam harus sama Islam, muslimah harus dengan muslim. Tidak boleh orang muslimah nikahnya dengan orang non muslim, kecuali di tahun-tahun yang lalu. Tidak boleh gitu ya. Jadi intinya kita ini Pak, Bu, bersikap seorang muslim. Gini. Pakaian ini jaga kita. Peci, pakai sarung ke masjid, ini jaga kita. Jadi kalau muslim ketok ke muslime, jangan tidak dikelihatkan muslimnya. Saya punya tetangga, dia mu'alaf, tapi tidak kelihatan muslimnya. Keluarganya semuanya non. Akhirnya dia meninggal, rebutan. Keluarganya non muslim sama muslim rebutan. Oh bapakku cek non muslim kok. Ora iki wis muslim, ora non muslim, loh rebutan. Jadi kalau muslim kelihatan muslimnya. Wong orang non muslim aja, coba Pak. Saya pada waktu ada satu orang naik kereta, non muslim, buka kitabnya Injilnya, dibaca. Kita buka Al-Quran di depan orang, malu. Kan repot ini. Pakai peci malu, pakai sarung malu. Ke mall pakai sarung gini, kan mantep ya, beda nih dewe. Nah, jangan malu, ini identitas kita. Ada satu orang di daerah Sulawesi itu, dia tidak kelihatan muslimnya. Pakai pakaian biasa, ternyata meninggal kecelakaan, tidak ada orang yang tahu. Akhirnya dikuburkan secara non muslim, ditelisik sama keluarganya 1 bulan 2 bulan, ternyata dia tahu dikuburkan sama muslim. Digali lagi, yang penting syaratnya jasadnya belum yataghayyar, berubah, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di tempat muslim lah gitu. Silahkan yang lain satu kali lagi. Salam. Wah, iya, gini, riba itu hukumnya haram. Haram.
Kalau makan harta riba berarti man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Barang siapa seorang makan makanan haram, mau tidak mau tubuhnya berbuat maksiat. Kalau dia tetap berbuat baik, diberi penyakit hati, iri, dengki, sombong, sehingga amalnya hilang. Hukumnya haram. Kita nabung di bank, ada bunga, bunganya itu diambil Pak, jangan tidak diambil. Lah buat makan Beb, bukan buat makan, tapi diambil, dibelikan untuk perlengkapan muslim. Jalan yang bolong ditambal pakai uang riba itu. Lampu di jalan-jalan dibelikan dari uang riba. Kalau tidak diambil nanti dipakai misionaris. Orang-orang yang benci sama Islam, ribanya itu diambil buat memurtadkan. Pemurtadan itu ada di daerah Wonogiri sana di atas. Yang tadinya satu kakak itu banyak muslimnya, sekarang murtad tinggal 2 muslimnya. Mereka bawa uang, ya uang itu hasilnya. Ya diambil, tapi uangnya tidak boleh dibuat haji, dibuat umroh. Hukumnya haram. Kalau kita haji dan umroh kan labbaik Allahumma labbaik. Kalau orang haji dan umroh pakai uang riba, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dijawab sama Allah, la labbaik wala sa'dik. Tidak ada panggilan buat ente. Rugi toh. Jadi pakai uang yang halal buat ibadah, biar ibadah kita diterima. Jadi uang-uang seperti itu dibuat keperluan muslim. Ya, buat nambal jalan, buat kalen, buat apa, pokoknya urusan-urusan muslim dan muslimah yang lain secara umum seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada doa, permintaan doa. Oh, satu lagi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu tadi dijelaskan bahwa tugas mubalik dan ustaz itu kan mengajarkan. Nah, yang di kriteria sebutan mubalik tadi bagaimana? Terus yang berikutnya, apabila belum jadi mubalik, belum jadi ustaz, tapi dia mengajarkan kepada orang lain, itu hukumnya bagaimana? Ya. Jadi kalau ustadz itu harus belajar dulu, mengenyam pendidikan dulu. Kalau orang dokter ya mengenyam pendidikan dokter, baru boleh meriksa pasien. Tapi kalau hanya sekedar dai, ngajak orang berbuat baik, itu bebas. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ngajak orang, ayo ngajak orang seperti ini berbuat baik. Tidak jadi masalah, bebas. Tapi kalau ngaji tafsir kayak gini, ngaji fikih, ngaji hal-hal yang perlu dipelajari, tidak boleh. Misal jawab fikih, dia baru hanya sekedar dengar, tidak tahu referensinya. Oh jawabannya ini, tidak boleh, la yajuz. Nanti ditakutkan dola wa adol, sesat menyesatkan. Jadi memang harus belajar, mengenyam. Pembelajaran tuh harus. Mereka yang mondok lama-lama 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ada satu orang lagi belajar alif ba ta ya bengkong, sudah ngajar fikih, ngajar tafsir. Kan repot ini. Ya jangan. Nanti bukan ngajak umat untuk Allah, tapi repot. Nanti dolla wa adol, sesat menyesatkan. Hukumnya haram, tidak boleh. Jadi orang tidak punya kapasitas untuk mengajar yang dia paham urusan agama, kok dia ngajar, hukumnya haram, tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan, dan jangan dikasih namanya panggung kalau kita tahu gitu. Jadi memang mereka ada ustadz yang punya referensi, yang punya namanya bisa kitab kuning dan lain sebagainya gitu. Nah, mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada doa, sampun nggih. Ini ada doa mohon restu perjalanan haji Bapak Saudi ya. Bu sama Ibu Dwi Aryani, mudah-mudahan perjalanan hajinya dhahaban wa iyaban selamat, yang menjadi haji yang mabrur, haji yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dosa, baik dosa urusan Allah dan dosa urusan masyarakat selainnya, dan dijadikan keberkahan hajinya terlimpah kepada kita yang belum haji. Insyaallah mudah-mudahan haji dan umrah dapat rezeki banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu.